Dulu tuh cukup banyak cancel bahwa ada yang bilang ini seperti jimat, tapi ada yang cukup ini, kamu tuh menyalahi kodratnya kopi, katanya. Ada beberapa orang, oknum lah, yang bilang kamu tuh menyalahi kodrat kopi, karena kopi itu harus diminum. Jangan dibuat barang-barang yang remeh-temeh seperti ini. Pada waktu itu, ada beberapa oknum. Kami itu punya sedikit kata-kata sebenarnya, sampai dengan detik ini. Tragedi itu sama dengan komedi. Karena bagi kami sebuah tragedi itu sebuah hal yang harus diketertawakan. Kalau sudah sampai di frase melihat sebuah tragedi itu menjadi sebuah komedi, kita itu sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Karena sudah sebercanda itu bagi kami. Itu sih yang kami lakukan sampai dengan detik ini. Bagaimana kami bisa sustain atau bisa survive dengan keterbatasan yang ada. Itu sih. Nama Yudi Prasetyo, usaha PT MKA Kreasi Nusantara dengan nama brand Kopi Kreatif. Jadi di 2015 itu usaha ini berdiri terakhir pada waktu saya terakhir bekerja. Sekarang memangku founder dan CEO, jadi menahkodai perusahaan dari Koke atau Kopi Kreatif. Kalau lokasi, kita berada di Jalan Kaliurang KM 5,2, Gang Uni, Depok Sleman, Yogyakarta. Jadi tepat di pusat salah satu idolnya Jogja, di Jakal kalau teman-teman tahu. Latar belakang berdirinya usaha Koke sebenarnya gini, saya melihat potensi pada waktu itu wanita. Mereka tidak bisa meminum kopi dengan alasan kesehatan, tapi di satu sisi mereka senang dengan aromanya. Jadi pada waktu yang bersamaan saya itu bagaimana caranya wanita pada waktu itu tuh bisa menikmati aroma kopi sedekat mungkin tanpa harus diminum. Jadi produk pertama itu lahir selang kurang lebih sekitar 3 bulan setelah saya melihat potensi itu. Jadi 2015, tapi produknya lahir itu baru 3 bulan berikutnya saya melihat gelang. Karena bisa nggak sih biji kopi itu dijadikan gelang? Jadi pada waktu itu saya melihatnya landasannya cuma ada gelang saja. Jadi kenapa gelang ya? Pertanyaan tadi. Jadi kadang semua orang itu di jalanan ataupun kadang sedang lagi di toilet, ada aroma-aroma tidak sedap, orang tuh kadang begini dia. Jadi biar ada relaksasinya, jadi biar orang bisa menikmati aroma kopi, tapi tanpa harus diminum. Itu yang pertamanya sebenarnya di 2015. Nah, berjalannya waktu, jadi dari mulai namanya gelang kopi, dengan satu problem masalah orang itu tidak bisa menikmati kopi karena alasan kelihatan, tapi di sisi lain, kalau kita ke kebun atau kalau kita ngobrol dengan beberapa petani, banyak banget biji kopi defect atau biji kopi Quaker atau biji kopi cacat yang tidak layak untuk dikonsumsi, yang didiamkan begitu saja. Bagaimana cara mengakomodirnya? Ya kita ngobrol dengan petani, bagaimana caranya kita membuat sistem untuk pemberdayaan masyarakat, dan saya mencoba menghadirkan Pak Le pada waktu itu, kalau bahasa Jawanya, bolehkah biji kopi ini kami ambil, kami olah, ingin dijadikan barang? Pertanyaannya simple pada waktu itu. Mereka nanya, kalau dengan bahasa Jawanya, buat apa ini mas? Lek gopo, buat ini gitu loh. Ya kami cerita, kami membuat suatu produk. Le, apa? Kami berikan pada waktu itu, gelang dari biji kopi. Pertanyaannya sama gitu. Kok iso? Apakah tidak pecah? Apakah tidak pecah? Kata dia. Ora le, karena penyajiannya beda. Nah dari situ kami mulai coba riset, mulai belajar bagaimana caranya membuat biji kopi itu keras, tapi tetap dengan aromanya yang kuat. Apa ya, kalau bahasa teman-teman sekarang, 2 problem solving itu yang kami ambil, yang kami riset, yang kami telaah, bagaimana caranya membuat sebuah usaha yang sangat-sangat different. Pada waktu itu, di 2015, kami menyajikan bahwa, oh hadir nih produk-produk turunan lainnya, gitu sih. Sebenarnya bagaimana caranya menyajikan sebuah gelang, misalnya gini, gelang ini bisa jadi keras gitu. Pertama memang risetnya pada tahun itu, kalau kita back to basic-nya, saya membeli
wajan sendiri untuk sangrai, ya, wajan sendiri untuk sangrai. Yang kedua, saya beli biji kopi mentah sendiri. Yang ketiga, saya beli yang ini agak unik sebenarnya, tali pancing atau nilon. Ini kan tali pancing atau nilon pada tahun itu di 2015. Jadi 3 produk itu semuanya bisa diakses. Prosesnya sebenarnya simple, cuma yang trial and error-nya yang cukup lama, sebenarnya 2-3 bulan. Biji kopi ini dibolongin satu-satu, dan dimasukkan tali nilon atau tali pancing, itu dirangkai satu-satu, dan kita coba gini, jatuh, oh tidak pecah, aman, dan kita coba tumbuk-tumbuk, oh aman, ya udah, sesuai dengan kekuatannya ya sebenarnya. Dan yang paling pentingnya, bagaimana caranya ini tetap ada aromanya gitu loh. Karena kami tidak mengubah estetika dari biji kopi tersebut gitu kan. Murni dari biji kopi yang sudah dihasilkan, yang cacat dari petani tadi gitu loh. Jadi kaitannya riset apa yang dilakukan, sebenarnya tidak melakukan riset yang besar, yang menyeluruh, tapi bagaimana caranya ini bisa menjadi keras dan ada aromanya. Cuma sampai di tahapan itu sebenarnya. Jadi kami olah dan dirangkai, tetap dijadiin gelang sampai dengan detik ini, kurang lebih sudah established, sudah jalan 9 tahun. Ya udah seperti ini produknya kurang lebih. Selalu ingin why do something different, apa yang membuat lu berbeda gitu, apa yang membuat kita berbeda gitu. 2014, jadi agak mundur ke belakang sedikit, 2014 itu ekosistem minuman kopi sudah mulai growth banget, sudah mulai besar banget, terutama di wilayah Jabodetabek, belum nyampe ke wilayah Yogyakarta pada tahun itu 2014. Tepatnya di 2015 saya belajar di sana dan saya melihat potensi bahwa industri kopi pada tahun itu sudah mulai masif. Mungkin saya sedikit ada cerita bahwa gini, konteksnya bahwa kalau kita melihat orang meminum kopi hitam, itu identik, mohon maaf, dengan orang-orang pekerja keras. Mohon maaf, misalnya ada tukang beca, ada buruh bangunan, atau lain-lainnya. Jadi identik dengan itu, pada tahun itu, stereotipnya yang dibangun. Nah, saya ingin mengubah itu, bagaimana caranya kopi hitam itu tetap identik dengan prep yang keren. Gitu. Nah, terbukti di 2015 ke 16, industri, komunitas, dan hulu hilirnya dari ekosistem kopi di Jogja itu mulai growth. Terbukti banyak banget beberapa brand-brand yang mulai hadir gitu. Ada brand A, B, brand C, hadir semua. Baik itu penyajiannya dari mulai narasinya, bangunannya, bagian bin-nya, itu mulai dinarasikan. Bisa nggak sih kita tuh menyajikan produk, tapi menjual aromanya saja, tapi tidak untuk dikonsumsi. Makanya tagline pertama kami, menikmati kopi dengan cara yang berbeda. Itu pada tahun itu. Yang bertransformasi sampai dengan sekarang, cara beda nikmati kopi. Jadi untuk menikmati kopi dengan cara yang berbeda, kami salah satu solusinya. Kalau teman-teman ingin menikmati kopi pada culture budaya yang sesungguhnya, ya jelas minuman kopi. Tapi frame thinking yang kami bangun pada waktu itu, terlalu muluk-muluk orang itu untuk meminum kopi harus dengan diminum gitu loh. Karena ada sebagian orang atau ada sebagian market yang kami lihat, mereka tuh tidak bisa meminumnya, tapi senang dengan aromanya saja. Nah, focusing kami pertama tuh di situ sebenarnya. Oke, produknya dari 2015 sampai dengan 2024, alhamdulillah kami sudah melahirkan atau berinovasi produk itu sampai dengan 15. Yang pertama memang kita ada gelang kopi, yang kedua kita ada pewangi goni bentuknya kayak mobil, yang ketiga kita ada parfum badan, yang keempat kita ada roll on, ya, aromaterapi buat yang pegel-pegel, yang kelima kita ada pewangi helm, yang keenam kita ada all-in-one multifungsi, jadi untuk buat sepatu, toilet, lemari itu bentuknya spray. Yang ketujuh kita mengeluarkan tasbih kopi, terus yang kedelapan asbak dan pot dari ampas kopi. Yang ke-9 kami mengeluarkan ice trap dari kopi. Yang ke-10 kami membuat makaroni dari kopi. Yang ke-11 kami membuat red diffuser atau pengharum ruangan dari kopi. Terus yang berikutnya kami membuat gelas, itu perpaduan tepung clay dari campuran tanah liat dan kopi. Dan yang berikutnya kami menghadirkan cookies, sampai kita lupa cookies. Nah, cookies itu makanan ringan perpaduan coklat dan kopi. Jadi produknya cukup established, cukup banyak gitu.
Tapi kalau ditanya yang paling dikenal apa Mas? Ya sampai dengan saat ini yang lebih dikenal itu 7-8 produk saja. Jadi yang produk-produk yang saya bilang pertama kayak gelang, parfum, pewangi, roll-on, itu salah satu produk-produk yang cukup dikenal di masyarakat sampai saat ini. 2016 melahirkan produk pewangi mobil Carongoni, bentuknya kayak kecil. Di awal itu bermunculan sedikit ada cancel dari masyarakat sebenarnya. Cancelnya apa? Stereotip orang itu melihat kayak jimat yang digantung-gantung di mobil. Dan itu tuh cukup banyak komunikasi yang nyampe ke kami. Wah, kamu membuat barang A seperti ini. Nah, ini identiknya dengan Carongoni. Saya tuh melihat bagaimana caranya essential kopi itu tidak boleh lepas dari jodohnya. Ya ingat kopi, ya ingat Carongoni. Filsufnya tuh seperti itu. Filsuf yang disajikan itu seperti itu gitu loh. Nah, bagaimana caranya? Itu tetap terdelivery secara baik dan secara value. Jadi seketika ini disajikan, orang yang paham dengan industri kopi ngelihat, oh iya lagi, ini Carongoni yang recycle-nya diolah, yang dalamnya ada biji kopi. Jadi ibaratnya melihat kopi atau biji kopi di kebun, tapi dengan nuansa yang kecil. Repackaging bahasanya kalau anak-anak sekarang. Ya, kami tidak mau debat dan kami cuma memberikan bahwa Bapak, Ibu, mohon maaf, kami ini ingin menyajikan salah satu nuansa yang berbeda saja gitu loh. Untuk di ekosistem yang kami lihat pada tahun itu gitu loh. Berbicara kopi itu menjadi pride dan lain-lainnya, itu berbicara brand itu beda lagi, positioningnya beda lagi, tapi kopi itu menjadikan simbol kebutuhan. Apalagi kita Indonesia kaya dengan akan komoditi kopi gitu loh. Kopi-kopi yang terbaik lah untuk saat ini yang kita punya di Indonesia. Hal yang unik dari Koki sebenarnya memang pertama secara produk kita pewangi goni kopi mobil yang salah satunya punya identik satu-satunya yang punya kain shibori. Jadi kain shibori ada warna coklat dan ada warna biru. Yang sudah kami jelaskan di konten kami. Kenapa shibori? Kami jelaskan tuh semuanya. Jadi memang identitas kami itu memang perpaduan antara kain shibori premium dan kain goni. Terus yang berikutnya ini yang tidak kalah penting sebenarnya. Kenapa dari dulu sampai sekarang kami selalu bercerita bagaimana caranya membuat narasi secara baik dan benar. Jadi kalau teman-teman sadari dan teman-teman buka, jadi di packagingnya pewangi itu kita mencantumkan peta Indonesia. Mungkin teman-teman bisa lihat nggak? Ini gambar Pulau Sumatera. Ini kalau teman-teman lihat, kalau bisa kelihatan teman-teman Pulau Sumatera. Ini Pulau Kalimantan, dan ini Pulau Jawa, ini Sulawesi, dan ini Papua. Jadi ini yang menggambarkan bagaimana caranya kami cinta terhadap Indonesia. Jadi pesan-pesan yang selalu kami bawa itu selalu ada narasi dan nilainya di balik semua itu. Gitu. Baik yang dari packaging yang sebelumnya maupun yang terbaru. Saat ini yang terbaru ini seperti ini. Dan ini semuanya, teman-teman, kalau teman-teman melihat, ini kita benar-benar mengurangi produk yang sedikit ramah lingkungan. Karena produk ini semuanya dirangkai, tanpa lem. Karena kami juga sangat peduli kan terhadap lingkungan, bagaimana caranya menjaga tetap aman dan nyaman gitu loh. Jadi tidak ada lem, tidak ada apa. Jadi kami memikirkan sampai ke part yang ini sebenarnya teman-teman. Kami membuat ini beberapa budaya-budaya dari Indonesia. Contohnya ini ada keris, ada Prambanan, ada dari Jakarta juga ada. Jadi ini juga ada gedung sate dari Bandung. Nah, ini tuh bentuk bagaimana kami itu senang terhadap Indonesia. Pegangan perusahaan kami sampai dengan saat ini itu sebenarnya lebih ada kedua sebenarnya. Jadi ada konsisten sama persisten. Jadi secara teoretikal itu mungkin gampang untuk dikomunikasikan, sangat gampang. Tapi secara ekspektasi dan implikasinya itu susah sekali. Bagaimana caranya kita jualan produk itu tetap dan harus bagus, harganya stabil, distribusinya merata gitu, itu susah. Persisten, gigih gitu. Terkadang beberapa pelaku usaha itu kalau melihat penjualannya baik itu wah semangatnya luar biasa. Tapi seketika perusahaannya lagi decline atau penjualannya lagi decline, sense-nya itu udah hilang. Nah, itu yang saran kami juga terutama sampai dengan saat ini,
bagaimana caranya dua hal tadi itu tetap harus dijaga, karena itu pilar, dan ibarat kita bangun rumah itu tombaknya, itu pilarnya, itu besi-besinya, bagaimana caranya itu kuat dulu gitu. Kalau impian sebenarnya ada dua. Yang pertama, kami paling bermimpi itu ekspor. Karena gini, kenapa ekspor? Kenapa dari dulu sampai sekarang yang diekspor itu biji kopi, raw material. Kami pengen menjadi salah satu bagian bahan yang sudah jadi. Itu namanya keinginan. Itu namanya keinginan. Terus yang kedua, kalau berbicara mimpi, kami ingin menjadi satu-satunya produk lokal UMKM asli Jogja yang bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Yang disandingkan dengan brand-brand yang mungkin teman-teman bisa akses sendiri, yang sudah banyak di modern trade atau di general trade, jadi teman-teman bisa lihat ada brand A, brand B, brand C. Kami pingin salah satunya, karena bagi kami gini, tidak banyak UMKM di Indonesia pun yang menghadirkan barang serupa ataupun dengan nuansa yang berbeda tapi mempunyai brand yang mempunyai value. Hampir tidak banyak. Harapan kami itu kami ingin menjadikan salah satu alternatif lah, bahwa ya seperti Grand Design tadi, untuk menikmati kopi itu tidak hanya dengan minuman di kemudian harinya. Ada loh opsi untuk menikmati kopi tapi tidak dengan cara diminum. Nah, kepentingan atau grand design besar kami itu lebih ke situ sebenarnya. Jadi, bagaimana caranya menghadirkan ialah coffee is another perspective gitu. Bagaimana caranya orang tuh mempunyai perspektif yang baru tentang kopi. Lebih ke situ. Bersama bermetamorfosa.